Hanya masalah waktu sampai Anda harus mengatasinya, jadi sebaiknya Anda bersiap-siap. Berikut adalah 15 rintangan yang akan Anda hadapi dalam hidup. Selamat datang di alux.com, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Pertama, pemahaman orang tua Anda yang terbatas tentang dunia. Kebanyakan orang tua kurang memiliki kesadaran diri. Mereka tidak memahami bahwa dunia tempat mereka tumbuh dan berkembang bukanlah dunia yang sama dengan tempat Anda tinggal. Mereka telah dikalahkan. Banyak hal telah berubah. Apa yang berhasil bagi mereka mungkin tidak lagi berhasil bagi orang lain. Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak ada akses ke pendidikan yang berkualitas. Jadi, dengan kata lain, mereka tidak memahami apa yang mungkin dan apa yang tidak. Inilah inti emasnya. Kebanyakan orang tua lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan daripada pencapaian. Artinya, orang tua Anda tidak selalu ingin Anda berhasil karena mereka takut Anda akan gagal. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Jadi, kecil kemungkinan Anda, makhluk rapuh yang dilahirkan oleh mereka, akan mampu melampaui mereka. Kedengarannya familiar? Kedua, guru yang melabeli Anda lebih rendah dari teman-teman sebaya Anda. Hanya 12% guru yang benar-benar puas dengan pekerjaan mereka. Lebih dari setengahnya frustrasi dengan kehidupan yang mereka jalani. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang untuk menemukan bentuk signifikansi dan kekuatan apapun. Jadi, mereka melampiaskannya pada anak-anak, terutama mereka yang tidak sesuai dengan cetakan tradisional. Bagi mereka, hanya ada satu jawaban yang benar, dan jawaban itu tertulis di akhir buku catatan guru mereka. Dan hal yang sama juga dialami oleh beberapa orang tua, karena mereka tidak pernah mendapatkan kehidupan yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Mereka menganggapnya sebagai kesombongan ketika anak-anak mereka memimpikannya masa depan yang berbeda. Nomor 3, teman yang ingin tetap sama sementara Anda ingin berkembang. Kecuali teman-teman Anda sama hausnya untuk berkembang seperti Anda, kesenjangan antara Anda dan mereka akan terus bertambah. Kesuksesan Anda akan membuat mereka membenci Anda. Inilah yang perlu Anda ketahui. Seorang teman adalah seseorang yang senang bahwa Anda bahagia. Beberapa orang tidak ditakdirkan untuk menemani Anda sepanjang hidup Anda. Tidak apa-apa untuk membiarkan beberapa orang pergi. Nomor 4, pasangan yang egois yang tidak ingin Anda menjadi lebih dari diri Anda sendiri. Mirip seperti teman, terkadang yang menahan Anda adalah orang-orang di rumah Anda. Berhati-hatilah dengan pasangan yang tidak ingin Anda menjadi lebih baik. Seseorang yang ingin membatasi pertumbuhan Anda karena lebih nyaman bagi mereka jika Anda tetap seperti itu. Dalam kebanyakan kasus, ini berasal dari rasa tidak aman yang mendalam bahwa jika Anda berkembang, Anda akan melihat mereka sebagai orang yang kurang dan Anda akan beralih ke sesuatu atau orang lain. Nomor 5, kurangnya alat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan diri Anda dari lubang. Anda akan menghadapi situasi yang acak dalam hidup. Anda harus melakukan apa yang tersedia untuk Anda. Disinilah Anda perlu menjadi mesin pembelajaran dan kreatif. Tidak banyak peluang di luar sana untuk Anda. Anda harus menjadi orang yang menciptakannya. Dan Anda beruntung karena sekarang Anda memiliki semua informasi di ujung jari Anda. Anda mungkin tidak memiliki mentor yang memegang tangan Anda dan menarik Anda keluar dari jurang kehidupan yang menjerumuskan Anda. Tetapi dengan sumber daya seperti Alux, Anda dapat mempelajari cara membangun tangga Anda sendiri. Pendidikan praktis bernilai tinggi menjadi sangat terjangkau. Jika Anda membuka alux.com/app sekarang juga dan mendaftar, Anda bisa mendapatkan bimbingan dan pelatihan harian selama setahun penuh hanya dengan $99. Orang-orang memperoleh penghasilan lebih banyak setelah menggunakannya dan mereka terpesona oleh dampaknya. Nomor 6, masyarakat yang tidak melihat melampaui permukaan Anda. Masyarakat akan menilai buku dari sampulnya. Mereka akan memperlakukan Anda secara berbeda berdasarkan penampilan, ras, warna kulit, aksen, dan pakaian Anda. Mereka senang membagi orang menjadi mereka dan kita, apapun arti kita bagi mereka. Hidup itu sendiri tidak hanya sulit, menghadapi semua omong kosong ini akan terasa melelahkan. Rintangannya adalah terus maju meskipun masyarakat mengeluarkan omong kosong. Nomor 7, terus maju meskipun orang lain berbuat salah kepada Anda.
Masa lalu adalah masa lalu dan sebaiknya dibiarkan di tempatnya. Hambatan terbesarnya adalah memutus rantai yang menahan Anda. Anda tidak dapat melangkah maju jika yang Anda lakukan hanyalah melihat ke masa lalu. Ironisnya, Anda malah lebih merugikan diri sendiri dengan mengorbankan masa kini dan masa depan Anda di altar masa lalu Anda. Nomor 8, pola pikir yang memprioritaskan apa yang baik untuk jangka panjang dibandingkan apa yang Anda inginkan dalam jangka pendek. Begini, makan kue terasa lebih enak saat ini daripada makan brokoli. Minum terasa lebih enak saat ini daripada tetap sadar. Menonton Netflix di sofa, itu terasa lebih enak saat itu daripada melakukan pekerjaan mendalam selama 1 jam. Kita semua terprogram untuk berpikir jangka pendek karena nenek moyang Anda tidak memiliki kelimpahan yang Anda miliki. Nenek moyang Anda hanya akan menemukan buah beri sesekali. Jadi ketika mereka menemukannya, mereka akan memakan semuanya karena, hei, Anda tidak pernah tahu kapan Anda akan memiliki kesempatan untuk memanjakan diri lagi. Sekarang, ribuan tahun kemudian, Anda dapat menikmati apapun yang Anda inginkan hanya dengan mengetuk sepotong kaca. Meski begitu, naluri itu tetap ada. Manusia hanya dapat berevolusi setelah ia memahami bahwa ia dapat menunda kepuasan. Dan sebagai gantinya untuk saat ini, mereka akan menerima masa depan yang lebih baik. Nomor 9, mengatasi kemalasan. Kemalasan dan penundaan itu berbeda. Kemalasan lebih terkait dengan kurangnya motivasi, tujuan, atau dorongan. Anda hanya membuang-buang waktu tanpa niat untuk melakukan hal lain. Penundaan berarti Anda akan melakukan hal yang paling minimum, tetapi hanya jika hal itu benar-benar diperlukan. Kemalasan jauh lebih berbahaya daripada penundaan. Sebagian besar perjuangan hidup berasal dari kemalasan. Anda tahu hidup bisa lebih baik jika Anda mengambil tindakan tertentu, tetapi Anda memilih untuk tidak melakukannya dan berdiam diri dalam kesengsaraan Anda. Nomor 10, mengatasi sindrom penipu. Anda ingin tahu bagaimana cara mengatasi sindrom penipu? Anda benar-benar menghancurkannya dengan segunung bukti yang menunjukkan bukti kemampuan. Tunjukkan pada saya pekerjaannya. Tunjukkan pada saya buktinya, hasil dari kemampuan Anda. Jangan hanya memberitahu saya tentang hal itu dan berharap saya mempercayai Anda. Tunjukkan pada saya, lalu tunjukkan lagi. Tunjukkan pada dunia berulang kali apa yang mampu Anda lakukan. Ketika Anda melihat kembali semua yang benar-benar Anda lakukan, tidak mungkin kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Hambatannya adalah kebanyakan orang menginginkan kredibilitas, status, dan manfaat yang menyertainya tanpa melakukan pekerjaan apapun. Ini adalah jenis hal yang kami uraikan cara mencapainya langkah demi langkah di aplikasi kami. Berhasil, jadi kami tidak akan berhenti memberitahu Anda tentang hal itu sampai Anda sadar dan mengunduhnya. Kunjungi alux.com/app sekarang juga. Nomor 11, patah hati. Pada satu titik dalam hidup Anda akan mengalami patah hati yang sesungguhnya. Anda akan merasa seolah-olah hati Anda telah ditarik keluar dari dada Anda oleh seorang Jenderal Dothraki. Langit akan menjadi kelabu, alam akan kehilangan warnanya, dan Anda tidak akan merasa ingin makan atau berbicara dengan siapapun. Namun, di sisi positifnya, Anda akan menemukan beberapa band yang sangat keren yang hanya akan masuk akal untuk saat ini. Hambatannya berasal dari kemampuan Anda untuk kembali ke dunia luar terlepas dari apa yang Anda rasakan jauh di lubuk hati dan mengambil risiko mengalami ini lagi dengan harapan bahwa pada suatu saat Anda tidak akan melakukannya dan semuanya akan sepadan. Nomor 12, rasa takut dalam segala bentuknya. Anda tahu ketika Anda berdiri di tepi tebing siap untuk melompat ke dalam air, jantung Anda berdebar kencang. Tubuh Anda memberi sinyal kepada Anda untuk mengambil langkah mundur menuju keselamatan. Pemrograman internal Anda melangkah masuk, mencoba menjauhkan Anda dari bahaya. Namun, Anda mengabaikan semua perintah itu dan tetap melompat. Begitu Anda berada di dalam air, rasanya luar biasa dan Anda bangga pada diri sendiri. Namun, untuk kedua kalinya, selalu lebih mudah daripada yang pertama. Orang-orang takut gagal. Mereka takut dipermalukan di depan umum. Mereka takut diejek oleh rekan-rekan mereka. Mereka takut mempermalukan keluarga mereka sendiri. Jadi, mereka menyerah. Hambatannya terletak pada perasaan takut dan tetap melakukannya. Tapi Alux, saya takut. Lihat, kami telah mengatakan ini sebelumnya dan kami akan mengatakannya lagi. Lakukan dengan takut. Nomor 13, mengatasi ketidakadilan yang akan Anda alami dalam hidup. Orang lain akan mendapatkan awal yang lebih baik daripada Anda.
Jenjang karir perusahaan bukanlah hierarki kompetensi. Sebaliknya, ini adalah dinamika sosial. Mereka yang lebih baik dalam memainkan politik kantor biasanya berakhir dengan promosi dan berada di puncak. Orang yang lebih menarik mungkin akan mendapatkan pekerjaan itu daripada Anda meskipun Anda lebih berkualitas. Katakanlah. Nomor 14. Melampaui ritme perkembangan masyarakat. Masyarakat dan waktu bergerak dengan kecepatan tertentu. Tidur terlalu lama dan Anda mungkin bangun dan menyadari bahwa Anda tertinggal. Biaya hidup terus meningkat. Jika gaji Anda tetap sama, Anda sebenarnya kalah dalam permainan uang. Teknologi berkembang pesat. Jika Anda tidak memahami bagaimana AI dapat mempermudah pekerjaan Anda akan kalah melawan orang yang memahaminya. Bahasa, lelucon, meme, budaya berubah. Dibutuhkan upaya tertentu agar tidak tertinggal. Lakukanlah. Alternatifnya jauh lebih buruk. Nomor 15, mencari tahu apa yang Anda inginkan saat dewasa. Hambatan terakhir jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Karena lihatlah, jauh di lubuk hati, kita masih merasa seperti anak-anak. Kita telah mengumpulkan semua kesuksesan ini. Namun kita masih merasa seperti sedang bermain-main dengan kenyataan. Kita telah dewasa, namun anak itu pasti masih ada. Hambatannya adalah mencari tahu siapa Anda sebenarnya dan apa tujuan hidup Anda. Tugas kita adalah membantu orang lain mencapai tujuan lebih cepat daripada kita, terutama mereka yang tidak memiliki siapapun untuk menjaga mereka. Setelah Anda menemukan tujuan Anda menyadari apa yang perlu Anda capai. Temukan tujuan Anda, Aluxer, lalu jawab pertanyaan ini. Apa rintangan terbesar yang pernah Anda atasi dalam hidup? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar karena dengan begitu komunitas dapat belajar dari pengalaman Anda. Dan bagi Anda yang masih menonton, ini adalah bonus yang pantas Anda dapatkan. Kecepatan dalam mengambil keputusan adalah kekuatan super. Rintangan besar yang akan dihadapi kebanyakan orang dalam hidup adalah kelumpuhan dalam mengambil keputusan. Saat itu, kesempatan akan berlalu begitu saja karena ketidakmampuan mereka untuk mengambil keputusan tepat waktu. Anda belajar mengambil keputusan dengan mengambil banyak keputusan. Jangan tanya pasangan Anda apa yang ingin mereka makan. Jangan persempit pilihan untuk mereka. Putuskan sendiri. Perhatikan orang lain dan Anda akan menyadari betapa ragu-ragunya setiap orang. Di dunia yang lumpuh karena kurangnya pengambilan keputusan, Anda memiliki keuntungan yang tidak adil jika Anda memahami apa yang Anda inginkan dan Anda membuat pilihan yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapainya. Dan semakin sering Anda benar, semakin Anda mengembangkan firasat yang dibicarakan orang. Anda membuat keputusan untuk menonton video ini hari ini, dan kami berterima kasih untuk itu. Sebelum hari ini berakhir, kami ingin Anda membuat 10 keputusan yang lebih bermakna dan rasakan bagaimana rasanya. Berhentilah menunggu orang lain memilih untuk Anda. Belajarlah untuk memilih untuk diri sendiri. Jika Anda bertanggung jawab atas hidup Anda sendiri, tulis kata "saya" di kolom komentar sebagai komitmen untuk membuat 10 keputusan sebelum hari ini berakhir. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini, Alexa. Kami sangat